teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Ternyata tidak hanya anak-anak yang bisa mengalami cacingan, orang dewasa pun masih bisa mengalami infeksi cacing. Sudah tahu apa saja gejala cacingan pada orang dewasa? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Cacingan adalah penyakit infeksi parasit cacing yang tinggal dalam usus manusia. Cacing yang menetap dalam usus ini akan bertahan hidup dengan mengambil sari-sari makanan yang masuk ke usus. Jenis cacing yang bisa menginfeksi tubuh manusia sangat beragam, mulai dari cacing gelang, cacing pita, hingga cacing tambang. Cacing yang menginfeksi tubuh manusia tak hanya menyebabkan gangguan pencernaan, tetapi juga penyakit kulit. Cacing penyebabnya bisa jadi berbeda. Begitu pula dengan gejala yang muncul. Agar teman-teman memiliki gambaran lebih jelas tentang ciri-ciri penyakit cacingan pada orang dewasa, aku akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu gejala cacingan akibat cacing gelang. Cacing gelang adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing Pascaris lumbricoides. Pascaris termasuk parasit dalam tubuh manusia dari jenis roundworm. Cacing ini seringnya berada pada lingkungan yang tidak bersih dan tinggal berada di wilayah yang beriklim hangat. Infeksi awal dari cacing ini biasanya tidak ada gejalanya. Gejala akan muncul seiring pertumbuhan cacing yang semakin berkembang. Terdapat dua gejala yang dapat terjadi, tergantung ke bagian tubuh mana cacing itu menginfeksi. Organ tubuh yang biasa diserang adalah paru-paru dan usus. Gejala yang akan muncul saat terjadi infeksi cacing gelang di paru-paru yaitu batuk, napas terasa sesak atau semakin pendek, napas berbunyi, gejala-gejala lainnya yang menyerupai pneumonia. Sementara itu, gejala yang akan muncul saat cacing ini menyerang bagian usus adalah mual, muntah, diare, perut terasa tidak nyaman, penurunan berat badan, selera makan menurun, dan penyumbatan usus sehingga perut bisa terasa nyeri dan terjadi muntah parah. Yang kedua yaitu gejala cacingan akibat cacing tambang. Cacing tambang termasuk parasit jenis hookworm yang akan masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk telur atau larva. Telur atau larva cacing ini biasanya berada pada tempat yang terkontaminasi fases berisi telur cacing. Kebiasaan bertelanjang kaki atau nyeker dan menginjak tempat-tempat terkontaminasi akan sangat memudahkan larva atau telur cacing tambang masuk ke kulit. Saat masuk pertama kali menembus kulit, larva cacing akan menyebabkan gatal dan ruam. Setelah gatal dan ruam, seseorang yang terinfeksi akan mengalami diare. Pertanda parasit ini mulai bertumbuh dalam usus. Gejala lain, cacing tambang pada orang dewasa yang akan muncul adalah kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, kelelahan, anemia, demam, perut nyeri, ada darah ketika buang air besar. Selanjutnya yang ketiga, aku akan membahas ciri-ciri cacingan akibat cacing kremi. Cacing kremi merupakan cacing yang berukuran sangat kecil, pipih berwarna putih, yang akan menginfeksi bagian sistem pencernaan manusia. Cacing kremi termasuk dalam kelompok parasit pinworm. Orang dewasa memang lebih jarang mengalami infeksi cacing kremi. Orang dewasa yang paling beresiko mengalami infeksi cacing kremi adalah anggota keluarga atau perawat yang mengurus anak yang sedang terinfeksi cacing kremi. Jika perawat anak ini terkontaminasi cacing kremi, ia beresiko juga menularkan cacing ini pada pasangannya saat berhubungan seksual. Gejala-gejala cacing kremi yang perlu diwaspadai antara lain sering gatal di bagian anus, rasa gatal terasa amat kuat, terutama di malam hari. Ini karena pada malam hari, spesies betina cacing ini akan menetaskan telur-telurnya di bagian anus. Tidur gelisah sebab bagian rektum atau anus terasa tidak nyaman, nyeri, ruam, atau iritasi di kulit sekitar anus. Adanya cacing kremi di fases dan ditemukan cacing di daerah anus. Selanjutnya, yang keempat, aku akan membahas gejala cacingan akibat cacing pita. Cacing pita adalah salah satu jenis parasit dari kelompok tapeworm. Cacing pita akan menginfeksi usus manusia. Cacing ini tidak dapat hidup bebas di alam
dan membutuhkan inang untuk hidup, yakni di tubuh binatang atau tubuh manusia. Biasanya, telur cacing ini memasuki tubuh manusia karena makan daging mentah atau setengah matang. Namun, infeksi juga bisa terjadi akibat kontak antara manusia dengan fases binatang dan air yang sudah tercemar. Saat awal cacing pita masuk ke dalam tubuh manusia, tidak ada gejala cacingan yang muncul. Meski demikian, lama-lama pertumbuhan telur cacing di dalam tubuh akan menimbulkan berbagai gejala seperti sakit perut, muntah dan mual, merasa lemas, diare, penurunan berat badan, perubahan selera makan, kesulitan tidur, diduga akibat gejala-gejalanya pusing, bisa kejang pada kasus yang parah, kekurangan vitamin B12 pada beberapa kasus. Dan yang terakhir atau kelima, yaitu gejala cacingan akibat cacing cambuk. Cacing cambuk salah satu jenis parasit dari kelompok whipworm. Cirinya terdapat di lingkungan beriklim hangat, sedang, dan lembab yang tidak bersih. Tanah di wilayah ini beresiko terkontaminasi dengan fases. Jika orang pada wilayah tersebut mengkonsumsi buah dan sayur yang masih terkontaminasi tanah, resiko cacing untuk masuk ke tubuh sangat besar. Itu sebabnya pastikan teman-teman mencuci bersih, mengupas atau memasak buah dan sayur hingga matang. Pada awalnya, orang yang terinfeksi ringan biasanya tidak mengalami gejala atau tanda apapun. Secara umum, gejala teman-teman terinfeksi cacing cambuk antara lain diare, mual dan muntah, sakit kepala, berat badan turun secara tidak terduga. Apabila tidak ditangani, kondisi ini bisa bertambah parah. Orang yang mengalami infeksi berat karena cacing ini akan mengalami gangguan buang air besar. Beberapa gejala yang muncul jika gejala infeksi cacing cambuk memburuk antara lain BAB terasa sakit, fases bercampur lendir, air dan darah, fases berbau tajam, tidak seperti biasanya. Bila teman-teman mengalami gejala-gejala yang sudah aku jelaskan sebelumnya, atau teman-teman mencurigai gejala cacingan, sebaiknya segera periksa ke dokter. Biasanya, dokter akan meresepkan obat cacing yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Deteksi penyakit sedini mungkin bisa membantu pengobatan agar ampuh sekaligus mencegah komplikasi dari infeksi cacing. Oke, seperti itu saja pembahasan serangkaian gejala cacingan yang bisa dialami oleh orang dewasa. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf, belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day.